dosa dengan pakai dalil azani la yazni hina yazni wa huwa mukmin. Tapi tidak semuanya niku, hanya sebagian yang namanya taklid buta, itu golongan Syiah yang kemudian mengeluarkan akidah Murji'ah yang juga berkembang di Blitar. Pokoknya wong sing pokok tekok hakikat akhirnya sudah gak pernah sholat, gak pernah Jumatan, sudah gak masalah, silang syariat. Ini perkembangannya dari Murji'ah itu. Dalam satu sisi orang-orang yang asalnya mendukung Sayyidina Ali untuk menolak tahkim, yaitu ketika Sayyidina Ali perang dengan Muawiyah, ceritanya seperti kemarin saya sampaikan, sebab Muawiyah menuntut agar Sayyidina Ali atau agar membentuk tim investigasi mencari fakta siapa pembunuh Sayyidina Utsman yang maunya akan dikisas terlebih dulu baru membentuk pemerintah. Tapi Sayyidina Ali dengan sahabat-sahabat senior termasuk Abu Musa al-Asy'ari menginginkan agar pemerintahan dulu, setelahnya wafatnya Sayyidina Umar jangan sampai kosong. Setelahnya itu baru pemerintah ini membuat investigasi untuk mencari siapa pembunuh Sayyidina Utsman. Namun hanya semacam itu saja sudah tidak bisa dikompromikan, yang akhirnya terjadi peperangan yang disebut dengan perang Siffin. Siffin itu dua kelompok, yang dimana ketika perang Siffin itu sudah hampir kalah dari tentara Muawiyah. Tapi Muawiyah mengajak untuk kembali kepada Al-Quran, kembali kepada tahkim dengan Al-Quran, dengan mengacu pada ayat fab'asu hakamam min ahlihi wa hakamam min ahliha, agar kelompoknya Sayyidina Ali mengutus sebuah muhakam dan Muawiyah mengutus sebuah muhakam, perwakilan dua orang yang bisa mendialogkan dari kedua kubu tersebut. Lah Sayyidina Ali gak terima, gak mau, karena dianggap itu kalimatul haq urida bil batil, itu kalimat yang benar tapi mengendaki dengan batil, atau istilahnya politisasi agama, mengatasnamakan Quran tapi hanya untuk kepentingan urusan dunia. Sayyidina Ali gak menerima, dan Sayyidina Ali gak menerima itu didukung oleh golongan Khawarij, oleh golongan banyak. Tapi karena Sayyidina Ali didesak oleh sahabat-sahabat senior termasuk Abu Musa al-Asy'ari, akhirnya Sayyidina Ali terpaksa menerima tawaran dari Muawiyah, yang kemudian jadilah Muawiyah mengutus Amr bin As untuk sebagai juru bicaranya, sedangkan Ali mengutus Abu Musa al-Asy'ari yang asalnya akan mengutus Ibnu Abbas, tapi nggak jadi. Terus yang karena Abu Musa al-Asy'ari ini orang sepuh, jadi biasanya orang sepuh itu pikirannya agak ya tua ngoten lan ini. Betul, karena yang sepuh akhirnya malah dihapusi. Pada waktu pertemuan dua orang itu memutuskan agar dinetralisasi, kembali lagi pada nol, untuk pemerintahan Ali dibubarkan, pemerintahan Muawiyah dibubarkan, lalu pilihan umum lagi, membentuk pemerintahan lagi. Dan situ disepakati dan disetujui oleh Abu Musa al-Asy'ari. Kemudian sayang Amr bin As memerintahkan kepada Abu Musa al-Asy'ari untuk mengumumkan itu, karena sebagai perwakilan dari Ali akhirnya mengundurkan untuk menurunkan Ali dari jabatannya. Setelahnya Abu Musa al-Asy'ari menurunkan dari jabatannya Ali, ketika gilirannya Amr bin As untuk menurunkan jabatan Muawiyah, tapi malah justru mengokohkan Muawiyah. Nah ini yang terus menjadi permasalahan.
Jadi urusan politik itu semenjak dulu ya tetap seperti itu. Makanya kalau ada orang mengatakan khilafah itu menyelesaikan masalah, tidak bisa. Itu malah khilafah malah menjadi masalah, menjadi masalah. Malah korupsi ya tetap ada, nggak bisa semacam itu. Kalau khilafah, pokok seperti khilafah, ini orang yang nggak ngerti sejarah atau dianggap semuanya itu gara-gara sistem, bukan karena sistem. Gak usah sistem aja kan, orangnya itu adil, orangnya itu jujur ya tetap gak ada korupsi, gak ada apa. Tapi sistem bagaimanapun baiknya orangnya itu sengaja mencuri ya tetap bisa ini. Akhirnya golongan orang yang asalnya mendukung kepada Sayyidina Ali, setelahnya Sayyidina Ali menerima tahkim, dia menarik kembali, gak mau, sampai menuduh Sayyidina Ali kafir. Muawiyah kafir karena menerima tahkim yang jelas hal itu bertentangan dengan Islam menurut mereka. Lalu ini golongan itu diikuti oleh 12.000 orang yang ada di Waro'an Nahri, tanah Waro'an Nahri. Sehingga Sayyidina Ali harus merangi dulu kepada setelahnya Muawiyah merangi dulu kepada golongan Khawarij. Dari Khawarij ini mengkafirkan Ali, mengkafirkan Muawiyah dengan dasar keluar dari karena melakukan dosa besar. Yang kemudian akhirnya muncullah akidah, muncullah i'tiqad bahwa orang-orang yang melakukan dosa besar ini keluar dari Islam dengan pakai dasar niku azani la yazni kina yazni bahwa mukmin. Orang zina itu ketika dia iman tidak akan pernah zina. Berarti kalau zina keluar dari iman. Kalau keluar dari iman berarti dianggap kafir. Asariku la yasriku kina yasrik bahwa mukmin. Pencuri tidak akan mencuri ketika dia dalam keadaan mukmin. Berarti ketika dia sudah dalam keadaan mencuri berarti dia keluar dari keimanan. Akhirnya beliau keluar dari Sayyidina Ali yang kemudian diperangi itu, keluar kaidah Khawarij, termasuk yang membunuh Sayyidina Ali niku golongan Khawarij yaitu karena menganggap Sayyidina Ali kafir. Makanya yang sekarang diteruskan orang-orang yang selalu mengkafir-kafirkan orang yang berdosa besar, mengkafirkan orang ziarah kubur, mengkafirkan orang istighosah dan lain sebagainya, itu sangat bahaya sekali. Karena kalau sudah mengkafirkan, memusyrikan, akhirnya faktul musyrikin boleh dibunuh itu dan nih. Kalau sudah dibunuh kan ya menjadi masalah, nah, terus dari yang satu berarti dua ini apa itu namanya yang sangat eksklusif dan sangat ekstrim, tidak bisa dipadukan. Dari pihak yang ketiga jumhur sahabat yang ini termasuk menjadi cikal bakal dari Ahlussunnah wal Jamaah. Beliau tidak mau membicarakan soal pertikaian di antara sahabatnya dengan pakai jargon wa ma jara baina sahabin naskutu ulun bistiatin yusibu. Kalau sahabat itu oleh Rasulullah semuanya sudah dijamin adil. Jamin adil, bukan jamin ngalim, bukan dijamin benar, jamin adil. Karena orang adil tidak mungkin akan melakukan kesalahan kecuali ada punya niatan baik sehingga ijtihadnya yang keliru. Nah, seperti yang dilakukan oleh Amr bin As, itu mungkin ijtihadnya yang keliru. Nah, orang yang ijtihad keliru itu tetap mendapatkan satu pahala, kalau benar mendapatkan 2 pahala. Makanya pihak ketiga ini sengaja untuk gak ikut campur, sudahlah. Kalau jangan pangan kembang jagung dicuklek Cina barang kadung dikapakno sing durung aja dianakno. Bukan kita lupakan tapi kita maafkan, cara Gus Dur. Bukan kita lupakan sebagai sejarah tapi kita maafkan. Sudah dianggap tidak ada saja. Kalau dipermasalahkan kan nggak akan selesai. Nah, sehingga dengan 3 kelompok ini
hukum Islam sudah mulai ada perbedaan tajam, karena ujungnya itu nanti golongan Khawarij tidak mau menerima hadis-hadis yang diriwayatkan dari grupnya Muawiyah, tidak mau menerima hadis yang diriwayatkan dari grupnya Ali, sehingga informasi di dalam masalah urusan agama tidak komplit, tidak sempurna karena hanya sepihak, hanya sebagian yang dipakai. Demikian golongan Syiah yang termasuk Ahli Bait niku tidak mau menerima hadis-hadis dari golongan Muawiyah, tapi dan golongan Khawarij hanya menerima hadis dari Ahli Bait. Terus yang masih netral itu jumhur tadi semuanya dipakai dengan alasan karena semuanya adalah adil. Jadi walaupun dia itu bertikai tapi masih tetap koridor adil yang sehingga bisa informasinya bisa diterima. Dan jumhur ini terus tidak ada ini sudah reda lah, permasalahan reda, tapi seperti api di dalam sekam. Reda itu soro aneh, namun di luarnya sudah tidak ada pertikaian sama sekali. Namun di dalamnya ya masih mengandung hal yang sangat tajam. Lalu pada masa tabi'in, yaitu diantaranya masa tabi'in itu masih ada sahabat, yaitu Syekh Hasan Basri, di mana pada waktu zaman dulu masjid-masjid itu sampai sekarang malah terjadi di sana. Ini biasa di pintu masjid itu ada halakoh pengajian-pengajian. Makanya jenengan dan Mekah dan Madinah niku setiap pintu niku ada halakoh pengajian. Itu mulai dulu. Dan pada zaman Sayyidina Ali pernah semuanya dibuyarkan oleh Sayyidina Ali kecuali Hasan Basri. Dan Hasan Basri niki muridnya Sayyidina Ali, muridnya Sayyidina Utsman, punya santri yang pada waktu itu dalam tengah-tengah pengajian santrinya itu bertanya, itu namanya Wasil bin Atha. Yang ini menjadi cikal bakal Mu'tazilah, di mana Wasil bin Atha itu mulai mengungkit-ungkit persengketaan di antara dua kubu yang sangat ekstrim dan sangat eksklusif. Mengatakan bagaimana pendapatmu wahai Hasan Basri tentang orang-orang yang satu sangat ekstrim, di mana orang yang melakukan dosa besar itu kafir, tapi yang satu sangat eksklusif bahwa sekalipun toh melakukan dosa besar asalkan mukmin tidak apa-apa. Di situ belum dijawab oleh Syekh Hasan Basri, tapi Wasil bin Atha sudah mengatakan sendiri, menurut saya agama yang adil bahwa orang yang mukmin melakukan dosa besar ini tidak mukmin, tidak kafir, tidak di neraka dan tidak di surga. Nah, kenapa adil? Masuk surga itu harus dengan amal. Dia tidak beramal berarti maksiat. Tapi masuk neraka itu orang yang kafir, dia itu punya itikad iman, tidak kafir. Makanya gak masuk surga, gak masuk neraka. Ini yang adil. Makanya muncul golongan ahlul adli. Kan disebut dengan ahlul adli itu adalah Mu'tazilah. Jangan dikatakan kalau di dalam Quran ini ahlul adli, itu bagus ahlul adli. Kita jangan terpaku dengan nama yang ada, tapi harus mengenali di dalamnya. Makanya sekarang partai Islam, tidak usah kita percaya dengan partai Islam atau apa, lihat saja dalamnya bagaimana. Kalau kita terpakus dengan namanya, wah ini tidak karu-karuan, kita akan kalah. Nama saja kok. Lalu pada waktu itu sebelum dijawab semacam itu, akhirnya dia iktizal, keluar membuat halakoh sendiri, sehingga Syekh Hasan Basri mengatakan iktazalal Wasil.
i'tazalal wasil. Wasil telah i'tizal. Yang mulai akhirnya disebut dengan Mu'tazilah. Yang memberi nama Mu'tazilah itu bukan kelompok dia. Sing memberi nama Mu'tazilah itu orang lain. Woi, golongan Mu'tazilah kayak gitu. Kalau mereka tidak mau mengakui sebagai Mu'tazilah, mengakunya adalah Ahlul Adli. Lah, di situ mengembangkan beberapa akidah yang disebut dengan Ahlul Adli, sehingga ketika orang itu tidak beramal baik, tidak masuk surga. Tapi ada kesemaan yang semacam ini dan mumpung betul. Dengan ibadah, dengan perhatiannya luar biasa. Lain Ahlussunnah wal Jamaah yang mengatakan masuk surga itu karena fadlun minallah, masuk neraka itu adlun minallah. Akhirnya kadang-kadang cok rada ora pati sregep. Padahal ini urusannya akidah, bukan urusannya amaliyah. Nah, dan mempunyai kenapa? Karena mengatakan bahwa manusia itu punya kemampuan untuk melakukan sesuatu, maka harus maka tidak boleh dinisbatkan kepada Allah. Makanya surga neraka ini karena amaliyah, sebab dia dikasih kemampuan untuk melakukan pekerjaan atau punya kudroh, sehingga muncullah dalam zaman ini ada 4 kelompok. Satu golongan Syiah, kedua golongan Khawarij, tiga jumhur sahabat, keempat muncul Mu'tazilah. Ini ku agama adil, dan ini tidak begitu berpengaruh. Sebenarnya hanya muncul yang semacam itu, tapi belum begitu kuat pada zaman semacam itu. Kemudian dari Wasil itu juga mempunyai santri, termasuk Abu Hisam, termasuk apa itu namanya Abu Hudail yang kemudian menjadi gurunya siapa itu namanya Abu Hasan Al-Asy'ari. Ketika pada zaman abad ketiga, abad ketiga, yaitu hilangnya, seperti kemarin hilangnya ulama salaf yang kemarin sudah katakan, pada waktu zaman ini tidak ada orang itu mengikuti ulama tertentu, tidak ada. Pokoknya yang penting siapa yang mampu untuk beristihad silakan beristihad. Ketika nanti tidak mampu, mengikuti siapa saja yang mampu. Ini pada zaman abad ini. Terus dalam masalah akidah kemarin saya katakan mazhabnya tafwid. Kemudian tafwid itu artinya pasrah. Tapi dengan pasrah itu akhirnya muncul golongan hasbiyah yang mengatakan Allah punya tangan, Allah punya kaki. Kakinya Allah, tangannya Allah, ini golongannya Mu'tazilah niku. Lalu ketika muncul dari golongan pada abad ketiga merasakan akidah ini sangat sensitif lagi, muncul lagi. Muniwatil kal ayam nudawilu, kadang sudah mati terus rame neh, mati rame maneh. Seperti di Indonesia itu. Nah, kan di Indonesia tuh pada Mbah Yasin masih banyak pertentangan antara furu'iyahnya NU kalau Muhammadiyah, terus merono reda, sehingga tidak pernah membicarakan soal aswaja, soal apa, soal organisasi. Tapi begitu muncul lagi ada golongan salafi wami maneh. Nah itu terus seperti itu anunya. Makanya kalau zaman dulu sudah tidak ada istilah aswaja center, aswaja apa, enggak ada. Kenapa enggak dibutuhkan pada waktu itu? Enggak perlulah kita bicara yang tidak ada manfaatnya. Wong berdebat saja tapi tidak ada gunanya. Yang kita perbaiki adalah perbuatan kita. Tapi karena ada serangan mengkafirkan dan sebagainya, maka perlu ada penjelasan kepada umat. Malah dibentuk aswaja center dan sebagainya. Demikian pula pada waktu itu tidak perlu ada
ilmu kalam, karena ilmu kalam itu sudah dicukupkan dengan dalil-dalil yang ada dalam Al-Quran sudah cukup. Tapi karena mereka mempopulerkan akidahnya, sehingga perlu ada gerakan dari Ahlussunnah wal Jamaah, di mana waktu itu seorang Abu Hasan Al-Asy'ari sebagai yang asalnya itu Mu'tazilah, muridnya Abu Ali Al-Jubai. Kemudian dia mimpi berkali-kali dengan Rasulullah yang intinya disuruh tobat, dan akhirnya beliau di dalam masjid waktu baca khutbah dengan mengundang orang banyak memproklamirkan bahwa siapa yang kenal dengan saya, sayalah orang yang pendukung asalnya Abu Ali Al-Jubai dalam akidah Qadariyah. Kemudian sekarang saya telah bertobat, sekarang saya telah kembali kepada akidahnya ulama salaf. Ini itu belum ada istilah Ahlussunnah wal Jamaah, belum ada, hanya kembali kepada akidahnya ulama salaf. Dan beliau orang yang ahli di dalam bantahan. Lalu setelahnya beliau ini keturunannya Abu Musa Al-Asy'ari. Waktu terakhir dia berdebat atau bantahan dengan gurunya, siapa tadi? Abu Ali Al-Jubai. Ini dia berdialog dengan Abu Ali Al-Jubai tentang munadharah atau berdebatan tentang 3 orang saudara, di mana Syekh Abu Hasan bertanya kepada Abu Ali Al-Jubai, gurunya, bagaimana pandanganmu tentang 3 orang saudara, yang satu mati dalam keadaan taat, yang satu mati dalam keadaan maksiat, yang satu mati dalam keadaan masih kecil. Lalu faqala Al-Asy'ari, mataku bihaula, pendapatmu bagaimana Syekh Ali Al-Jubai, gurunya? Beliau jawab, Al-Jubai al-awwal yusabu bil jannah, orang yang mati taat jelas wajib masuk surga. Wasani yu'aqabu binar, yang kedua karena mati durhaka berarti wajib masuk neraka. Wasalis la yusabu wa la yu'aqabu, yang ketiga karena mati masih kecil, dia tidak disiksa tapi tidak kasih pahala, yaitu ada di manzilun bainal manzilaten, tidak di surga, tidak di neraka, tapi ada di tengah-tengah antara surga dan neraka. Lalu Abu Hasan Al-Asy'ari mengatakan kepada Ali Al-Jubai, sekarang kalau yang ketiga tadi itu mengatakan atau diplomasi banding dengan Allah, ya Rob, 5 amatani syagiron wa ma'ab kaitani fa'udiuka, kenapa kau telah mematikan saya dalam keadaan kecil sehingga saya tidak bisa untuk taat? Kenapa kalau kau biarkan saya dewasa besar, saya akan taat sehingga masuk surga? Gara-gara kau matikan saya masih kecil, saya tidak bisa masuk surga. Kalau saya besar ibadah masuk surga. Apa yang dikatakan Tuhan? Jawabnya, Tuhan bagaimana? Al-Jubai mengatakan, ini a'lamu anna kalau kabarta asaita, saya tahu kalau kamu itu nanti dewasa akan maksiat sehingga kau masuk neraka, maka yang baik adalah mati dalam keadaan kecil. Karena menurut akidahnya Mu'tazilah bahwa Allah Ta'ala wajib melakukan yang terbaik kepada makhluknya. Kalau kita kan enggak, khairihi wa syarrihi minallah, baik jelek semuanya dari Allah. Kalau dari golongan Abu Hasan, kalau dari Mu'tazilah enggak. Terus maka yang maslahah kamu saya matikan dalam keadaan kecil biar tidak masuk neraka. Lalu Abu Hasan Al-Asy'ari ganti tanya lagi kepada Ali Al-Jubai, sekarang kalau yang kedua yaitu mati dalam keadaan kafir, dalam keadaan durhaka, ini
masuk neraka terus bertanya kepada Allah, "Ya Rob, kenapa kau tidak mematikan saya masih kecil saja biar tidak masuk neraka? Kalau kau matikan saya masih kecil kan saya tidak punya berdosa yang sehingga tidak masuk neraka. Kenapa kau matikan saya dalam keadaan sudah tua sehingga banyak maksiat?" Apa jawabnya Allah? Fabahata al-Jabai. Akhirnya Abu Ali al-Jabai bingung. Dan akhirnya ditinggal oleh Abu Hasan al-Asy'ari. Mulai itu Abu Hasan al-Asy'ari meninggalkan mazhabnya gurunya, yaitu Mu'tazilah. Yang disinilah masalah uniknya sejarah, bahwa memang yang masyhur Abu Hasan al-Asy'ari ini santri dari Abu Ali al-Jabai yang di situ notabene adalah Mu'tazilah dan kemudian tobat. Tapi kalau dari pihak lain itu mengatakan bahwa Abu Hasan al-Asy'ari itu golongan Mu'tazilin, enggak pernah tobat, baru setelahnya akan mati tobat. Dunia. Nah, bedanya ke sana. Makanya dia tidak mau dengan akidahnya Abu Hasan al-Asy'ari. Inilah karena masalah urusan kebenaran sejarah ini bisa dipelintir. Sehingga saya pernah waktu ngaji di Madinah, dari mereka Wahabi itu mengatakan Abu Hasan al-Asy'ari, Abu Mansur al-Matarib, Sa'ib Am-Khati, Am-Mukhti. Abu Hasan al-Asy'ari itu orang salah apa benar? Dan kula niku di belakang enggak serantan, langsung katakan Sa'ib. Saya ditanya, Sa'ib. Kenapa kau dikatakan waras? Aku sembah untuk benar. Saya katakan li'anna qaulahu wa tiqatahu la yakhruju syai'un min al-kitab wa sunnah. Bahwa Abu Hasan al-Asy'ari niku akidahnya, kata-katanya tidak ada yang keluar dari Quran dan hadis. Kemudian dia malah justru membalikkan fakta dalam sejarah niku. Abu Hasan al-Asy'ari adalah muridnya Abu Ali al-Jabai. Dia adalah seorang Mu'tazilah yang tidak pernah tobat, baru ketika setelahnya akan mati dia itu bertobat. Nah, ini yang sejarahnya kapan tobatnya Sayyidina Ali. Kalau menurut sini Abu Hasan al-Asy'ari tobatnya yang kemudian menulis dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah, membela itu mengumpulkan dari akidah-akidahnya Imam Syafi'i dan didukung dengan Abu Mansur al-Maturidi yang dimana beliau santrinya golongan ulama Hanafi, sehingga antara pendapatnya Hanafi dengan Syafi'i di dalam masalah akidah tidak ada bertentangan. Dan Abu Hasan al-Asy'ari itu juga punya murid yang namanya Abi Bakrin al-Baqilani, yang kemudian terkenal di dalam Kalimah Ushul Ilmu Kalam yang membela kuat akidahnya Abu Hasan al-Asy'ari adalah al-Baqilani. Nah, Syekh al-Baqilani ini berdebat, wali debat sampai dengan orang non-Islam barang, sehingga pernah akan dijebak untuk berdialog dengan para pastor-pastor. Ini jelas akan dijebak. Nah, lalu ketika akan dialog dengan pastor-pastor itu sudah didesain tempat dialog itu di dalam, dan dikasih tempat masuknya itu tempat yang sangat pendek, sehingga kalau masuk mesti akan jungkung, sehingga sudah terkesan akan menghormati terlebih dahulu kepada pastor-pastor itu. Tapi Abi Bakrin al-Baqilani seorang yang cerdas dan ngerti di dalam tata cara berdiskusi. Dia masuknya dengan mundur. Nanti masuk ke tempat dialog di kerajaan itu mundur. Yang sudah otomatis kalau mundur akhirnya meledingi kan ya. Pokoknya pastor-pastor itu. Ini sudah menang 1 set. Nah, lalu di sana langsung mengucapkan selamat kepada keluarga, salam kepada anak-anaknya, salam kepada istri-istrinya. Ngamuk golongan pastor-pastor ini. Apa kamu tidak tahu bahwa orang pastor itu tidak boleh, atau pendetanya tidak boleh punya istri? Terus bilang subhanallah. Setingkat
pendeta saja tidak boleh beristri karena untuk membersihkan diri. Gitu kok malah justru Allah yang Maha Besar dianggap punya istri. Ada Tuhan Ibu, Masya Allah. Ini wes don itu dengan saja itu sudah don itu namanya. Nah, menang lurusan. Nah, kemudian dia bertanya kepada Abu Hasan Abi Bakrin Al-Bakilani, apa betul Dewi Aisyah itu saudari istri Rasul yang kemudian diviralkan oleh para sahabat berselingkuh dengan Abu Sofyan? Oh betul. Terus bagaimana istrinya nabinya kok malah melakukan semacam itu, sehingga menunjukkan bahwa nabinya itu tidak tidak maksum, tidak dijaga oleh Allah karena seneng wedoan, sing wedokane koyo ngoten. Akhirnya dibalik dengan Abu Hasan dengan Abu Bakrin. Dewi Aisyah dituduh selingkuh, beliau tidak punya anak dan punya suami. Sekarang Dewi Fatimah, Dewi Maryam tidak punya suami, punya anak. Kira-kira yang patut dituduh siapa? Kalah lagi. Nah, mestinya yang patut dituduh itu Dewi Maryam, dia punya anak, tidak punya suami. Kalau Dewi Aisyah tidak punya anak, punya suami. Kemudian tanya lagi, apakah agama Muhammad itu sering peperangan? Betul. Pernah kalah, sering juga kalah, juga menang. Masa utusan Allah perang kalah? Nah, terus dia mengatakan, ya kalau utusannya Allah kalah itu masih wajar. Mau kok masa anaknya Allah kok di salib? Nah ini kan malah nggak wajar. Masa anaknya kok ayahnya diam saja. Nah ini Abi Bakrin Al-Bakilani orang yang hebat. Kembali dalam Mu'tazilah ini sampai sekarang ya banyak dari golongan pengikut Hanafi, Abu Hanifah yang banyak, juga pengikut Syafi'i yang golongan Mu'tazilah, dan memang ya dalil-dalilnya akurat, gampang Mu'tazilah itu gampang dicerna. Seperti mengatakan alam itu qadim. Kenapa? Alam itu selain Allah. Kalau Allah itu qadim, berarti ada selain Allah. Selain Allah juga qadim, karena tidak ada Allah tanpa ada selainnya Allah. Nah, kalau dari golongan kita alam itu hadis. Ini kuwi njabarno rada uangnya ngoten. Jelimetan bagi akidah kita. Nah, makanya dari mahasiswa itu yang kebanyakan terfokus, aku terprovokasi dengan akidahnya Mu'tazilah karena rasional, gampang masukkan akal, gampang dicerna oleh akal yang sangat sederhana. Walaupun kalau diwoncai dengan dalam akan salah, tapi yang bisa membahas dengan cara dalam itu sedikit sangat. Sehingga ketika pada zaman Syekh Zamakhsyari niku dulu Mu'tazilah, wah kiai-kiai sulit untuk mengalahkan Syekh Zamakhsyari karena begitu kuatnya dalil-dalilnya kan juga kuat sekali tentang masalah surga dengan amal. Yo innalladzina amanu wa amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar innalladzina kafaru innalladzina kafaru lahum anjaan aku ulaika azabul jahannam bisal masir dan seterusnya, kan banyak sekali semacam itu. Nah, kemudian ulama-ulama itu sulit untuk mengalahkan kepada Syekh Zamakhsyari. Syekh Zamakhsyari ini tapi kemudian tobat menjadi Ahlussunnah wal Jamaah. Tobatnya itu bukan berdebat dengan dalil gak ada yang menang. Pinter saniki niku kaya akademisi dan para kanjeng kalau dengan dalil pointer. Kiai gak bisa ngalahkan. Wong dalil-dalil itu elastis. Al-Quran bisa diarahkan kemana-mana, terserah. Lalu beliau itu punya suka dengan putri seorang qadhi. Kalau qadhi zaman dulu itu orang mustahid. Karena cinta dengan putrinya seorang qadhi, ngelamar dari putrinya qadhi, dengan qadhi tidak diperbolehkan karena akidahnya Mu'tazilah. Tapi istrinya itu anaknya qadhi yang bisa mengalahkan Syekh Zamakhsyari, mengatakan
saya siap untuk menjadi istrinya Syekh Zamakhsyari dengan catatan dia dengan syarat. Dua syaratnya. Kalau bisa memenuhi syarat saya siap. Apa syaratnya? Syaratnya harus mampu mengumpuli saya satu malam 100 kali. Bingung saya sama Zamakhsyari. Nah, tantang pisan, ayo mampu harus. Dia mengatakan bagaimana mungkin manusia itu kuat mengumpuli dengan 100 kali. Loh, katanya kamu manusia itu punya kemampuan untuk melakukan pekerjaan, untuk mewujudkan perbuatan. Ya coba wujudkan perbuatan. Wujudkan kekuatanmu untuk melakukan semacam itu, baru bingung. Nah, kalau kita kan la haula wala quwata illa billah, manusia itu sama sekali tidak punya kekuatan apapun, tidak bisa melakukan apapun. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah lah yang menjadikan kita dan menjadikan perbuatan kita. Perbuatan kita itu bukan kita yang menciptakan, tapi Allah yang menciptakan. Kalau Mu'tazilah kan perbuatan kita yang menciptakan diri kita. Nah, akhirnya ditantang, kalau kamu betul-betul mampu menciptakan pekerjaan, coba wujudkan. Dia dengar-dengar, akhirnya baru terasa, iya dalam satu hal sedikit ini saja sudah jelas manusia tidak punya kemampuan. Mulanya sampai diarani ati karep bondo bondo cupak gitu lah nih. Nah, ini baru mengakui kebenaran Ahlussunnah wal Jamaah bahwa orang itu tidak punya kekuatan. Ini yang terjadi, sehingga para hadirin akhirnya dari golongan Abu Hasan al-Asy'ari tersebut disepakati oleh mayoritas jumhur sahabat yang kemudian dalam abad ketiga itu sudah pertengahan abad ketiga itu sudah mengikatkan diri kepada salah satu mazhab 4. Lah kenapa kok mengikatkan diri? Niki rodok dawa. Yang jelas bahwa pada zaman itu ulama-ulama ini yang senior-senior sudah banyak yang wafat, dan orang-orang yang komitmen dengan hukum ini sudah mulai menyusut, kurang dikarenakan pertengkaran antar satu kelompok dengan yang lain sehingga meninggalkan tentang ilmu agama. Mulane wong plus ngurusi politik kae niku jelas gak iso ngalim kan. Belajar terganggu semuanya nih. Lendran. Yang sehingga dalam waktu itu ketika ditanya masalah ini sangat tajam perbedaannya, dan tidak sedikit sampai menghalalkan darah dengan atas nama Quran, dengan atas nama hadis. Kedua, bahwa zaman kedua karena ulama-ulama itu sudah banyak kena virus yang namanya virus ananiah, yaitu ingin popularitas tergampangan. Ketika ada orang mengaku mujtahid, ketika orang ada mampu untuk menegakkan hukum, mesti diteror. Nah, itu hanya untuk cari nama sehingga dikeroyok oleh banyak orang. Sehingga pada waktu itu yang namanya Syekh Jalaluddin Asyuyuti memproklamirkan dirinya sebagai mujtahid, tapi dikeroyok dan ternyata tidak ada yang keluar dari Aimatul Arba'ah. Akhirnya keluar lagi, ya, mengikutkan diri kepada salah satu Aimatul Arba'ah, yaitu Imam Syafi'i. Ketika pada waktu itu semua para mujtahid, imam-imam itu ada yang punya santri, ada yang tidak punya santri. Tapi kebanyakan yang punya santri handal seperti Imam Abu Hanifah punya santri yang handal seperti itu Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan. Imam Malik juga punya santri seperti Al-Khalili. Kemudian Imam Syafi'i punya santri seperti Imam Ghazali, terus seperti Imam Nawawi, Imam Rafi'i, demikian pula Ahmad bin Hambal. Nah, ketika punya santri-santri ini, semenjak dulu itu santri-santri tersebut tidak mau untuk mencari dalil dari Quran dan tidak mau mencari dalil dari hadis untuk pendapatnya,
tapi lebih cenderung selalu mengedepankan pendapatnya kiainya. Sehingga kalau ada pendapat baik Quran dan hadis yang bertentangan dengan pendapatnya kiainya, bukan pendapatnya kiainya yang disalahkan, tapi karena sudah sudah kepercayaannya kepada kiainya luar biasa, malah mengatakan Quran ini menjelaskan muawwal atau mansuh. Ini sebagaimana Ma'ruf Al-Qarhi mengatakan idza warada syai'un minal kitab aw sunnah yukhalifu mazhabana fa huwa mansukhun aw muawwalun. Kalau ada pendapat ada keterangan dari Quran dan hadis kok enggak sama dengan pendapatnya imam saya yaitu Abu Hanifah, ini Qurannya adalah dimansuh atau muawwal. Contoh saja, kalau akhirnya menjadi multi tafsir, seperti kalau Al-Quran dalam lahirnya azaniyatul yankihu ila zanin aw musyrikun wa hurima dzalika 'alal mu'minin. Orang wanita zina itu tidak boleh dikawin oleh zina kecuali atau musyrik. Padahal sementara dalam semua mazhab para imam tak boleh orang mukmin itu kawin dengan orang zaniyah yang mukmin dikawin oleh orang musyrik, tak boleh. Tapi di Al-Qur'annya seperti itu. Dan tidak boleh dikawin kecuali zaniyah. Tapi semuanya mengatakan zaniyah boleh dikawin oleh siapapun. Pokok yang penting tidak punya dia tidak di dalam genggaman suami, karena dalam dawuh wa'angkihul ayyama minkum. Sehingga perlu ada dalil, ada tafsir apa ayat maksudnya zaniyatul yankihu ila zanin. Itu hanya ditakwili, kadang itu satu ayat hanya kejadian pada tertentu. Ada mengatakan bahwa ayat itu hanya kebiasaan saja, bukan larangan dan seterusnya. Walaupun di dalam ayat apa hurima dzalika 'alal mu'minin. Kesimpulannya pada waktu itu ketika qadhi, seperti zaman dulu ketika qadhi itu memberi keputusan hukum, Al-Qadhi zaman khilafah waktu itu selalu mengumpulkan beberapa ulama-ulama diajak musyawarah. Yang pada waktu itu kebingungan karena ulama-ulamanya selalu berbedanya sangat tajam sekali. Nah, akhirnya daripada ini nanti larut-larut kesulitan, tidak boleh untuk berpendapat sendiri, silahkan mengikuti pendapat ulama yang sudah disampaikan, yang sudah ada. Nah, ulama siapa? Yaitu yang pendapatnya bisa dideteksi, bisa diperkuat dengan dalil. Otomatis yang di sini mempunyai tempat di masyarakat, yang punya kiai, yang punya santri, yang bisa memperkuat pendapatnya hanya ada 4, yaitu Syekh Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Ahmad bin Hambal. Sehingga di dalam taklid, mengikuti fatwa dalam rangka meminimalisir di dalam masalah perbedaan, mengikatkan diri kepada salah satu dari mazhab 4. Itu aslinya hanya meminimalisir, bukan berarti mengatakan pintu ijtihad tutup, nggak ada. Cuman di dalam pemerintahan nggak boleh ijtihad itu, karena kalau di dalam hukum, dalam pemerintahan terus ijtihad sendiri, gak ada kepastian, geger, bisa-bisa orang aman, orang kecil ya kalah terus. Maka harus ada pakem. Nah, pakem yang mengikuti pada salah satu mazhab 4. Para hadirin hadirat ingkang kawula hormati, terusaken nggih pun. Nggih pun jam 6 niki pun keliwat dari saya tahu pun awan nggih. Kan isu lagi awan pun niki mawon sejarah ngoten niku mboten pertentangan sejarah itu sudah biasa. Suratnya ke sana. Nah, nggih. Pun niki mawon ingkang dalem matur niki sejarah tasrek, kenapa kita harus mengikatkan diri kepada Imatul Arba'ah dan kenapa kita harus mengikuti kepada Abu Hasan Al-Asy'ari. Itu karena sejarah, bukan karena kitab Quran punya kita hadis, karena sejarah. Nah, seperti kita mengikuti NU karena sejarah. Orangnya keterangan di Quran hadis komelon itu enggak ada. Sehingga kalau tidak memahami sejarah, tidak akan memahami apa yang ada di dalamnya. Seperti itu. Niki mawon mugi-mugi wonten manfaatipun, dan niki insyaallah pertemuan terakhir nggih. Mugi-mugi jalan saking dalem dari awal pertemuan sampai akhir ini. Kalau ada kesalahan, dan jelas banyak kesalahan baik dalam sengaja utawa boten,
saya mengharapkan pintu kemaafan yang sedalam-dalamnya. Nah, dan kula ngoten minal aidin wal faizin wal makbulin ula amin wa antum bil khair. Untuk hari raya kita tunggu keputusan ruqyah dari pemerintah, isbat dari pemerintah saja biar tidak geger. Walaupun sudah banyak yang mengklaim dan menyatakan hari raya Jumat. Ya silakan aja, nggak apa-apa. Nah, kita mengikuti pemerintah, selalu percaya dengan pemerintah. Kalau nanti nggak percaya dengan pemerintah, siapa yang pemerintah? Kalau sekarang kan sudah transparan, dan sedangkan sudah transparan, tidak seperti dulu kan. Nah, ini nanti juga tahu apa Sabtu apa Jumat. Jadi mohon maaf atas kekurangan. Terima kasih perhatian. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.